are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus, I trust you. I trust you. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shake, 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 things break, shake, 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 as the world shakes, shake, 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 things break, shake, 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 as the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. Shalom adik-adik. Shalom. Nggak kedengeran suaranya. Shalom. Shalom. Yes. Kak Sandy udah bisa dengar suaranya dari sini. Luar biasa anak-anak kita ya, Aero Kids. Oke, sekali lagi ya. Kak Sandy panggil ya. Shalom Aero Kids. Shalom. Oke, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sepertinya masih kurang kenceng kayak ya. Kedengeran gak sih? Kak Sandy belum denger nih. Coba sekali lagi ya. Supaya nanti yang masih ngantuk-ngantuk, masih males-males, semuanya langsung semangat. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Yeah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kak Sandy percaya sekarang adik-adik Aero Kids sekarang sudah duduk cantik, manis, sudah mandi, ganteng. Semuanya siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita nyanyi sama-sama lagu Hari Ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah
Siapa? Di dalam Tuhan. Siapa? Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka cita. Sekali lagi. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Dari sini Kak Sandy udah bisa ngerasain sukacitanya. Amin. Berasa ya Kak? Berasa ya Kak Indah? Luar biasa. Kita mau katakan sekali lagi ya. Kak Sandy tanya dulu. Siapa di sini yang cinta Yesus? Saya. Kok kedengarannya cuma sedikit? Siapa lagi yang mau cinta Yesus? Saya. Yeah, kita katakan ya, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my Yes. heart. I love you, Jesus, deep down Think in my about. heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down Sekali in my lagi, heart. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep Sekarang down in kita nyanyi my pakai bahasa heart. Indonesia. Siap? Aku cinta. Aku cinta Yesus dalam lagi. Ya, haleluya. Aku cinta Yesus dalam Cintaku lagi. dalam. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam Aku lagi. tresno Yesus. Aku tresno. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero Tresnoku. banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro Think about. jero banget. Think Think about deep down. deep down in my heart. Talk about deep down, deep Sekali down lagi. in my Think heart. about deep. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my Deep down. heart. Deep down in my heart. Deep down. Deep down in my heart. Haleluya. Haleluya. Kak Sandy percaya adik-adik semakin mencintai Tuhan. Karena biar bagaimanapun hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong adik-adik Amen. semua. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian dulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan adik-adik.
Dari seminggu yang lalu sampai seminggu hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki adik-adik, terang bagi jalan adik-adik. Untuk itu katakan kepada Tuhan Yesus bahwa cinta kita sama Tuhan Yesus melebihi dari apapun. Kasih kita sama Tuhan Yesus melebihi dari apapun yang ada dalam diri kita. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus bekerja atas hidup kami. Kita mau mengatakan lagu pujian ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Serukan nama Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersama-sama katakan kalau kita cinta Yesus dengan sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Setiap kami Tuhan, anak-anakmu, biarkan
pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Ini kami Tuhan, layakkanlah setiap kami anak-anak Ero Kids ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Yesus Allah yang dahsyat, Yesus yang menyempurnakan setiap kami anak-anak Ero Kids ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu beserta dengan anak-anak kami ya Bapa, untuk sama-sama memberikan yang terbaik. Hati mereka hanya tertuju kepadamu, telinga mereka terbuka hanya mendengarkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka saat ini juga Tuhan tunduk duduk manis. Beri kepada mereka roh ketaatan ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami terlalu percaya, kami yakin Yesus yang mencintai kami lebih dahulu sudah memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak Ero Kids berkata amin. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Bertemu kembali dengan Kak Neti pada hari ini. Hari apa ini? Pastinya hari Minggu, ya kan? Oke, Kak Neti harap kita semua anak-anak Ero Kids menjadi anak-anak yang taat. Ya, semua ikut ibadah Ero Kids hari ini. Tidak ada yang melalaikan. Karena apa? Itu perintah Tuhan adik-adik. Ya, perintah keberapa? Apa bunyinya? Kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau udah Tuhan yang perintahkan, ya kita jangan melalaikannya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang masih kami terima sampai hari ini Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kami lagi kekuatan, wawasan baru, pencerahan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang diberitakan pada hari ini, supaya sungguh boleh berbuah-buah di dalam hidup kami, anak-anak Ero Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tolak dalam nama Yesus segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan yang kami undang saat ini adalah Roh Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah hari ini kita mau belajar lagi tentang buah roh. Hari ini buah yang mana ya? Buah yang mana adik-adik? Buah yang keberapa yo?
Hari ini kita mau belajar rasa buah yang kelima dan keenam. Rasanya apa itu? Apakah rasanya manis? Asem? Atau gimana ya? Nah, siapa yang tahu buah roh yang kelima, keenam? Kalau pertama kemarin apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, berarti apa? Kemurahan dan kebaikan. Wow. Hari ini langsung dua rasa. Nano-nano dong Kak. Ya, langsung dua rasa, yaitu kemurahan dan kebaikan. Adik-adik ya. Kemurahan dan kebaikan. Karena apa? Karena biasanya kemurahan itu selalu identik dengan kebaikan ya. Kemurahan dan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa sih kemurahan itu Kak? Ayo, ada yang tahu nggak? Adik-adik di rumah, ada yang tahu apa sih kemurahan? Oh, harganya murah Kak. Ya. Apa sih kemurahan, kebaikan? Ayo, mulai tanya maminya, mulai tanya papinya. Apa sih ya maksudnya? Ya. Kemurahan atau murah hati. Ya, murah hati, murah. Ada macam-macam adik-adik ya. Ada suka memberi. Ya. Ringan tangan. Ringan tangan apa? Oh, terbang-terbang dong Kak tangannya ya. Terbang-terbang, ringan soalnya. Ringan tangan artinya itu suka menolong. Ya. Terus apa lagi Kak? Suka memperhatikan orang lain yang sedang kesusahan. Pokoknya intinya suka menolong deh ya. Suka memberi. Baik. Ya kan? Baik. Wah, aku punya teman Kak. Di sekolah. Baik deh sama aku. Nah, kenapa adik-adik bisa bilang dia baik? Karena apa? Oh Kak, dia suka bagi saya makanannya. Satu. Terus, oh ya Kak, aku juga punya teman yang baik. Dia itu ya Kak, suka ngasih tahu pelajaran. Aku suka nggak ngerti deh Kak, kalau matematika tuh aku nggak ngerti. Temanku itu yang namanya Siska itu baik Kak. Dia suka ngajarin aku. Nah, berarti kan kebaikan itu atau kemurahan itu identik dari suka memberi, suka menolong, ya kan? Apa ada orang yang suka jewet temannya itu disebut baik atau murah hati? Apa ada yang suka nendang temannya disebut murah hati atau baik hati? Enggak ya adik-adik ya, enggak ada. Jadi kemurahan sama kebaikan itu selalu bareng ya. Identik dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang positif. Amin? Amin. Ya. Nah, dalam melakukan kemurahan atau kebaikan, nggak cukup kita merasa empati. Adik-adik tahu ya empati itu apa ya? Atau kasihan. Misalnya nih adik-adik, ada teman adik-adik misalkan. Siapa di sini ayo? Misalkan temannya si J misalnya ya. Jatuh. Di sekolah atau teman di rumah jatuh. Terus kalau kita yang disebut tadi empati atau cuman kasihan aja tuh gini. Ya ampun, kasihan banget jatuh. Nah, kalau kebaikan yang menurut firman Tuhan ini di sini nggak cukup cuman begitu aja adik-adik. Nggak cukup cuman bilang, ya ampun jatuh. Si Rina jatuh.
Nggak cukup begitu adik-adik. Kesian ya. Nggak cukup begitu. Tapi harus disertai dengan apa? Action. Apa itu action? Tindakan untuk menolong. Nah, itu yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi nggak cukup hanya, waduh, kesian ya, mamanya udah nggak ada. Aduh, kasihan ya, dia kemarin ketabrak. Gitu. Jadi harus ada, selain kita memang merasakan, ikut merasakan empati namanya adik-adik, tapi kita juga harus ada tindakan untuk menolong. Ya, misalkan tadi teman si J jatuh, kejedot atau jatuh ke mana? Jatuh ke keselokan, terpleset. Selain kita kasihan, empati, kita harus menolong, ya. Menolong. Ya, harus diikuti dengan tindakan atau action, menolong. Nah, yang harus diingat lagi dalam melakukan semuanya itu harus dengan tulus dan rela hati. Bukan karena terpaksa. Ada loh adik-adik, ya, kayaknya tuh ya, kalau di depan orang, dia pura-pura baik nolong. Padahal sebenarnya dalam hatinya, itu tadi aku karena dilihat kakak itu aja tuh nggak enak. Padahal aku malas banget tuh nolong dia. Tuh, iya kan? Jadi dalam melakukan kemurahan, dalam melakukan kebaikan tadi adik-adik, harus dengan tulus. Harus dengan rela hati, ya. Bukan terpaksa. Bukan dengan terpaksa. Karena kalau terpaksa nih adik-adik, kalau terpaksa kita dalam memberi, dalam menolong, itu apalagi tuh? Ya, dalam memberi, dalam menolong orang. Kadang-kadang malah gak jadi kita menolongnya. Malah kita akhirnya kalau ragu-ragu malah gak jadi nolongnya. Malah membatalkan, ya. Malah batal tuh nolong orang, nolong teman kita itu. Ya. Nah, kenapa nih? Ayo, siapa adik-adik yang di rumah tahu? Kenapa kita harus jadi orang yang pemurah, orang yang baik? Kenapa sih? Terserah aku aja deh Kak. Gitu. Kenapa sih? Emangnya aku ini ada uang terus mau ngasih-ngasih dia. Emangnya aku ada waktu terus mau ngajarin dia. Udahlah Kak, terserah aku aja. Adik-adik, ingat, kenapa kita harus menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang baik? Kenapa sih? Karena firman Tuhan yang nyuruh, yang bilang begitu. Yang mana Kak? Ya, coba kita buka di dalam Lukas 6 ayat 36. Semua ada Alkitabnya, siap Alkitab di sampingnya masing-masing? Coba kita buka. Lukas 6 ayat 36. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Bagaimana bunyinya? Lukas 6 ayat 36, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, tuh firman Tuhan adik-adik yang menyuruh kita untuk menjadi orang yang pemurah, murah hati, untuk menjadi orang yang baik. Tuh, ya, bukan Kak Neti loh. Ya, tapi Kak Neti juga pengen adik-adik semua di rumah, anak-anak Erokis, anak-anak yang baik, anak-anak
yang pemurah, anak-anak yang baik. Amin. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Yang memerintahkan, ya, firman Tuhan yang hendaklah kamu murah hati. Karena apa? Sama seperti Bapamu murah hati. Tuh, teladan kita tuh Tuhan Yesus, Allah Bapa kita. Yang mencontohkan kepada kita untuk apa? Untuk selalu bermurah hati, ya. Bermurah hati untuk selalu menjadi orang yang baik, ya. Enggak ada tuh di firman Tuhan bilang, oh ya, firman Tuhan bilang, lakukanlah sesuai dengan kehendakmu masing-masing. Suka-suka kamu. Enggak ada tuh firman Tuhan bilang gitu, ya. Nah, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Siapa Bapak kita? Siapa Bapak kita? Ya, Tuhan Yesus. Yang mengajarkan kita bagaimana kemurahan yang luar biasa, adik-adik. Apa kemurahan Tuhan sama kita yang paling luar biasa apa? Kebaikan Tuhan sama kita yang luar biasa apa? Nggak ada tandingannya, ya kan? Tidak ada tandingannya. Tuhan Yesus sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri, hidupnya sendiri. Demi apa? Demi kita. Kita ini sebenarnya orang-orang berdosa, adik-adik. Ya, dari lahir kita itu udah berdosa. Ya. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, karena kemurahan Tuhan Yesus, ya, karena kebaikan Tuhan Yesus buat kita semua nih orang-orang berdosa, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya sendiri. Tuh, ya, itu contoh yang paling dahsyat, paling luar biasa, adik-adik. Ya, paling luar biasa. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan, ya. Nih kalau kita di sekolah aja, kalau guru bilang apa? Anak-anak, besok kumpulkan, buat PR ya, bab 1, 2, 3, dikumpulkan lusa. Adik-adik, mengerjakan apa enggak? Enggak, cuek aja Kak, gitu. Enggak kan? Pasti. Wah, guru bilang 2 hari ya, 2 hari. Kerjakan. Dikerjakan, biar bisa dikumpulkan dalam waktu 2 hari. Nah, itu perintah guru yang adalah masih orang di dunia ini, adik-adik. Ya, kita langsung cepet-cepet taat. Nah, apalagi perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Wah, harus, ya, kita harus taat. Harus taat, kita harus mematuhinya. Ya adik-adik ya. Nah, nih ada contoh di Alkitab tentang orang yang berkemurahan hati. Adik-adik tahu? Kayaknya sih ada beberapa adik-adik mungkin yang udah tahu ceritanya ya. Iya, betul sekali. Ya, di Alkitab ada, Kak Neti ambil tentang cerita tentang seseorang yang berkemurahan hati. Ya, yaitu tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, cerita ini ada dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nanti adik-adik baca sendiri ya. Jangan gak dibaca. Kan itu mau tanya nih. Minggu lalu kan kayaknya Kak Indah ada kasih tugas. Ya. Siapa yang sudah taat? Kirim balik ke Kak Indah. Tuh, yang ditanya sama Kak Indah. Ayo. Kita harus belajar taat, adik-adik. Amin. Amin. Karena
Tuhan Yesus, Tuhan kita sendiri yang mencontohkan seperti itu. Taat, taat, bahkan taat sampai mati. Ya, nah, yuk kita Kak Neti mau ceritakan tentang orang Samaria yang baik hati ini. Ya, di Alkitab diceritakan adik-adik, ya, ada seseorang, ya, seorang laki-laki yang mau turun ke Yeriko dari Yerusalem. Ya, seorang laki-laki yang mau turun ke Yeriko dari Yerusalem. Waktu dia lagi jalan gitu ya, mau menuju Yeriko, dari Yerusalem mau menuju Yeriko, di tengah jalan adik-adik, tiba-tiba dia diserang oleh penyamun. Diserang oleh penyamun. Dia sendiri, penyamunnya banyak. Ya, wah diserang. Bukan cuman hartanya yang diambil, tapi juga dia dilukai adik-adik. Wah digebukin. Buk, buk. Wah ditendang, dipukul ya. Oh sampai dia berdarah-darah adik-adik. Kesian ya. Sampai dia berdarah-darah. Sampai udah mau hampir mati. Saking wah disiksa begitu banyak orang. Ya disiksa begitu banyak penyamun. Sampai udah berdarah-darah, mungkin udah mau kehabisan darah. Dia udah lemes, udah gak sadar. Ya udah ceritanya udah mau hampir mati lah ya. Tuh. Mau hampir mati, tergeletak di jalan. Tergeletak. Akhirnya penyamun-penyamun tuh meninggalkan orang ini. Laki-laki ini. Ditinggalin aja. Yang penting hartanya udah dapat. Ya kan. Paling juga ntar lagi mati. Orang udah banyak darah-darah. Oh mukanya udah bengep-bengep ya badannya ya. Nah, terus adik-adik. Waktu laki-laki ini tergeletak di jalanan itu. Kemudian ada seseorang yang lewat. Seseorang yang lewat itu adalah seorang imam. Kalau zaman sekarang itu kan zaman Alkitab. Kalau zaman sekarang kira-kira siapa itu? Pak Pendeta kali ya. Pak Pendeta, seorang imam. Tapi kira-kira apakah Pak Pendeta ini atau apakah imam ini menolong orang tersebut? Kira-kira nolong gak adik-adik? Pelayan Tuhan, Pak Pendeta loh. Ya, udah ngerti firman Tuhan. Pak Pendeta kan udah ngerti firman Tuhan. Tiap hari dimakan diminum tuh firman Tuhan. Iya gak dek? Nah, pasti baik dong nolong. Tapi dari cerita firman Tuhan hari ini, ternyata imam itu gak menolong adik-adik. Cuek aja, dari seberang lihat. Oh, siapa tuh? Oh ada orang yang disiksa. Ada orang yang hampir mati. Udah. Cuek aja, pergi saja. Itu orang ditinggalin adik-adik. Dibiarin. Gak ada tuh gerakan-gerakan hati yang aduh saya tolong ya. Atau saya panggil orang kayak untuk nolong. Enggak. Pergi. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi yang lewat. Wow, siapa yang lewat? Siapa lagi yang lewat? Yang lewat yang kedua itu adalah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Wow, kalau sekarang ya, kalau dulu orang Lewi itu apa disebut? Pelayan tuh pemuji-muji ya. Nah berarti sekarang pelayan Tuhan di gereja. Singer ya adik-adik ya. Apa tuh? Pokoknya pelayan Tuhan. Wah kalau yang main pelayan Tuhan pasti dong udah baik. Udah tiap hari dijajalin firman Tuhan. Ya kan? Udah hafal. Oh Kak aku udah khatam. Apa khatam? Udah lulus firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tuh udah 2 kali loh Kak. Udah 2 kali loh. Selesai. Baca firman Tuhan adik-adik. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Udah 2 kali.
Hebat dong, udah tahu dong apa firman Tuhan, isi firman Tuhan. Semua isi firman Tuhan tuh apa? Semuanya pasti tentang kebaikan kan? Gak ada satupun tentang, maksudnya nyuruh kita tentang bikin yang jahat. Tapi kira-kira orang Lewi ini yang adalah pelayan Tuhan ini kira-kira menolong gak? Ternyata enggak juga. Ternyata tidak juga. Dia lewat aja. Padahal itu orang korbannya itu yang laki-laki itu dia sudah tergeletak di jalanan. Oh, badannya udah penuh darah. Tapi enggak ada tuh respon orang Lewi itu untuk menolong. Panggil kayak siapa kalau nggak bisa sendiri. Tolong bantu dong. Yuk. Enggak. Daripada nanti bikin masalah, pergi aja. Pergi saja. Akhirnya dia pun pergi juga meninggalkan orang tersebut. Nah, yang ketiga, ada lagi yang lewat nih. Siapa yang lewat? Nah, yang ketiga yang lewat ini adalah orang Samaria. Nah, adik-adik, kalau orang Samaria itu dulu ya di zaman Alkitab itu adalah orang yang nggak dianggap ya, orang yang tidak dianggap, orang yang nggak selevel sama orang-orang tadi, orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel ya, nggak selevel ya. Kalau sekarang kita sama teman nggak level, kamu mah, udah jorok, udah nggak level. Dia yang dianggap apa? Mungkin hina, yang dianggap rendah, adik-adik. Tapi orang yang tidak diperhitungkan seperti dia ini kira-kira dia mau menolong enggak? Padahal bisa aja nih adik-adik kalau aku enggak mau nolong deh. Ntar kalau aku nolong, ntar dibilang apa lagi sama mereka, ya kan? Tapi ternyata orang Samaria ini mengesampingkan pikiran-pikiran atau apapun itu deh adik-adik. Dia hatinya karena dipenuhi oleh belas kasihan melihat orang tadi yang udah tergeletak, dia menolongnya. Nah, dia menolong. Di Alkitab diceritakan ya adik-adik, dia menolongnya, terus dia membaluri luka-lukanya itu dengan anggur sama dengan minyak. Mungkin dulu itu antibiotik ya, kayak gitu ya. Jadi dibalurin sama dia, pakai minyak sama anggur. Jadi biar nggak sakit lagi, biar nggak perih. Setelah itu adik-adik, setelah dia balurin, terus dia naikkan ke keledainya. Tadi kan dia yang naik keledai ya, tapi sekarang dia naikin nih orang korban ini, dia naikin ke keledainya. Dia yang jalan, dia yang tuntun. Ya adik-adik, dia yang tuntun sampai ke kota, sampai ke sebuah penginapan. Sebuah penginapan, dia anterin orang ini. Ya, dia bilang sama yang punya penginapan, dia bilang, tolong ya, tolong ini dirawat temanku ini. Dia bilang, tolong dirawat temanku ini. Pokoknya lakukan deh apa yang terbaik biar dia cepat sembuh. Lakukan yang terbaik. Biar dia cepat sembuh. Padahal kenal gak adik-adik? Temennya enggak? Enggak, dari mana temen? Ya kan? Orang juga baru ketemu di jalan. Udah gitu juga dia orang Samaria, itu orang Israel ya. Orang Yerusalem itu ya. Enggak kenal, tapi dia bilang, tolong ya dirawat temanku ini. Lakukan yang terbaik. Berapapun biayanya, nanti aku bayar. Jadi aku tinggal dulu dia karena aku ada urusan ke kota lain ya. Ada urusan ke kota lain. Kalau ini saya tinggalin uang, ya lakukan yang terbaik. Kalau nanti apa yang bapak atau ibu yang punya penginapan itu lakukan, ada yang lebih, maksudnya uangnya kurang, nanti kalau pas saya balik, saya bayar lagi. Wah, luar biasa adik-adik ya.
Jadi dari antara 3 orang ini tadi, yang mana yang paling berkemurahan hati? Yang mana? Yang nomor 3, yaitu orang Samaria. Ya, wow, luar biasa. Orang yang gak dianggap, orang yang selalu dicuekin, orang yang dianggap hina, orang yang dianggap rendah. Tapi justru dia yang menunjukkan perbuatan yang paling baik, paling mulia. Yang justru memang dianjurkan seperti itu oleh firman Tuhan. Ya, luar biasa adik-adik. Ya, jadi adik-adik, kalau kita menolong atau berbuat baik kepada orang yang udah sering berbuat baik sama kita, itu sih biasa. Biasa adik-adik. Iyalah, dia suka bantu aku bantu dia juga. Ya kan? Biasa. Kalau, saya bantu dia soalnya dia sering ini aku sih nolong aku kasih makanan ah. Oh, itu memang udah hukumnya begitu adik-adik. Ya kan? Aku tolong kamu, kamu tolong aku. Tapi yang luar biasa ya seperti orang Samaria tadi. Ya, yang luar biasa yang seperti orang Samaria tadi. Jadi kita berbuat baik, bisa berbuat baik, bisa berkemurahan kepada orang yang yang merupakan, kalau orang bilang musuh, ya. Orang yang suka udah ngejahatin saya. Kita bisa berbuat baik, bisa berkemurahan. Itu baru luar biasa adik-adik. Amin. Itu baru luar biasa. Jadi adik-adik harus berlomba-lomba nih. Ya, itu baru luar biasa. Nah, lalu kira-kira apa tuh upah bagi orang yang murah hati? Orang yang baik. Apa untungnya sih berbuat baik? Apa untungnya sih bermurah hati? Yuk, kita mau lihat kisah berikut ini adik-adik ya. Kita mau lihat cerita berikut ini. Yuk kita saksikan sama-sama. Kita mau lihat sama-sama. Nah, di sebuah hutan ya atau di sebuah padang itu ya. Di sebuah padang. Berkumpullah domba-domba. Domba-domba. Oh, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang udah tua. Pokoknya keluarga domba, ya. Keluarga domba. Nah, waktu sudah saatnya harus pulang. Wah, yang tua atau kakeknya atau panggil ya, ayo berkumpul semua. Berkumpul semua supaya kita sama-sama mau pulang. Ya. Terdengar apa? Wah, kalau di hutan itu ada apa adik-adik? Wah, ada binatang buas ya. Jadi mereka harus selalu bergerombol supaya bisa saling menolong nanti. Jadi gak boleh pisah-pisah ya, yuk sama-sama. Sama-sama pulang, sama-sama. Jadi jangan sampai terpisah. Tuh, jangan sampai terpisah. Tapi ada salah satu dari domba-domba ini terpisah, dia jalan sendiri. Yang gerombolannya orang-orang tuanya udah pulang. Namanya si Dombi. Nah, waktu dia pas mau pulang itu, di jalan dia ketemu melihat seekor serigala. Wah, dia jadi jalannya mengendap-endap adik-adik. Tahu sendiri kan, serigala itu adalah hewan yang
buas, hewan pemangsa. Oh, ditakutin sama domba-domba. Kalau domba-domba kan lembut-lembut ya adik-adik. Baik-baik. Nah, ketemu sama si serigala ini. Wah, dia udah deg-degan tuh. Padahal udah mau berusaha menghindar. Nggak taunya malah kejentok ya. Apa namanya? Terbentur sama si serigala itu waktu dia menghindari. Tadi ada landak ya. Yang tajam itunya. Duri-durinya. Wah, dia udah ketakutan. Ketakutan setengah mati. Ketakutan. Oh, dia bilang, oh, jangan makan saya. Tapi si serigala ini dengan suaranya yang berat, nggak tahu kenapa, dia bilang, aku nggak akan memakanmu, tapi kau harus tolong saya, harus masuk ke dalam mulut saya. Waduh, takut nih si Dombi, takut. Aduh, mau masuk kayak, tapi akhirnya si serigalanya bilang, tolong. Akhirnya kamu masuk ke dalam mulut saya. Waduh, kata si Dombi, aku mau dimakan apa? Waduh, ngeri banget kalau masuk ke dalam mulut serigala. Tapi karena dia baik hati, si Dombi baik, aku mau menolong dia. Akhirnya dia tetap masukkan kepalanya ke dalam mulut serigala itu. Ternyata apa adik-adik? Wah, ternyata serigalanya kelolodan ya. Duri ikan adik-adik sampai akhirnya tersedak duri ikan adik-adik. Sampai akhirnya serigala, pantesan tadi suaranya serak ya. Kelolodan adik-adik. Tersedak oleh duri ikan. Nah akhirnya si Dombi menolong dia. Oh, serigalanya akhirnya berterima kasih sekali. Padahal tadi suaranya udah mau hilang, udah sakit lehernya, tenggorokannya. Terima kasih ya Dombi, terima kasih. Nah sekarang kamu mau kemana? Oh, aku mau pulang serigala. Soalnya aku udah ditunggu sama keluargaku. Yuk aku antar, kata serigala. Tapi dia takut, kata serigala, enggak apa-apa. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Akhirnya kata serigala, coba kamu ikat aku. Kamu jalan, kamu tenteng aku deh. Wah, waktu dia pulang, wah keluarganya senang. Wah, si Dombi udah pulang. Wah, sama siapa dia tuh? Ternyata si Dombi pulang dengan serigala. Tapi mereka tadinya takut. Loh, tapi kok si Dombi yang nenteng tuh serigala adik-adik. Yang menenteng serigala itu si Dombi. Wah, ternyata serigala itu bukan mau memangsa mereka. Tapi justru menjadi baik ya. Baik, padahal serigala yang terkenal ganas, yang terkenal buas ya. Tapi karena sebuah perbuatan baik, sebuah kemurahan hati yang baik dari si Dombi, akhirnya yang ganas itu pun lenyap, tidak jadi ganas adik-adik ya. Jadi baik, akhirnya dia jadi sahabat keluarganya si Dombi ya. Jadi sahabat keluarganya si Dombi. Nah, gimana adik-adik? Setelah adik-adik melihat cerita tadi, wah luar biasa ya, luar biasa. Nah, apakah kita semua anak-anak Ero Kids di rumah sudah menjadi anak-anak yang pemurah, berkemurahan hati? Sudah menjadi anak-anak yang baik? Ayo, tanya sama diri sendiri, udah belum ya? Aku jadi anak yang baik, anak yang murah hati. Sudah belum? Kalau belum, berarti kita belum berbuah. Karena apa tadi? Itu termasuk apa? Buah Roh Kudus kan? Berarti kalau belum ada, belum berbuah. Mau berbuah bagi Tuhan? Amin. Mau berbuah bagi Tuhan? Haleluya, haleluya, ya, haleluya. Yuk
Adik-adik, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk bermurah hati kepada siapapun, ya. Untuk berbuah-buah yang manis bagi Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Tuhan berjanji bahwa mereka yang murah hati akan beroleh kemurahan. Tuhan berjanji bahwa mereka yang murah hati akan beroleh kemurahan sebagai balasannya, baik dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita maupun dari Tuhan sendiri. Ingat ya, Tuhan berjanji bahwa mereka yang murah hati akan beroleh kemurahan juga. Baik itu oleh orang-orang di sekitarnya, teman-teman, maupun yang terutama dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebaliknya, kalau orang yang tidak mau berbuat baik, nggak mau menolong orang lain, juga akan menerima perlakuan yang sama. Yuk adik-adik, kita semua bersama-sama berlomba-lomba mau menjadi orang yang murah hati, mau menjadi orang yang berkemurahan. Amin. Amin. Supaya kita terus berbuah-buah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang berkemurahan hati, anak-anak yang baik, anak-anak yang tulus dalam melakukan segala sesuatu. Bukan berpura-pura, tidak juga dengan terpaksa Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami juga Tuhan mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang memerlukan pertolongan kami. Bukan saja orang yang baik kepada kami, tapi orang yang suka juga jahat kepada kami mau berbuat baik kepada mereka Tuhan. Supaya melalui perbuatan baik kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami berjanji Tuhan, kami mau berbuah-buah lagi buat Tuhan, berbuah-buah yang manis, berbuah-buah yang lebat Tuhan. Oh kami melakukan kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan sudah mengajar kami melalui cerita orang Samaria dan juga Tuhan melalui keluarga si dombi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar melaluinya Tuhan kami boleh belajar dan kami boleh berjanji kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, kami berjanji untuk menjadi anak-anak yang sungguh taat kepada Tuhan, yang sungguh mau mengasihi Tuhan dengan kami juga mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, God bless you all.